Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Wakra, jangan lupa makan soto. Ini memang betul-betul mesra. Begitu sampai langsung dipoto. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Bapak Aji Setiawan. Aji itu artinya jurus, makanya ada Aji Pamungkas. Aji Setiawan, jurus setia walaupun sampai di awan. Jadi ibu-ibu penting ini suaminya nanti diisi pelatihan oleh Pak Haji Setiawan. Kalau Tuan membeli cili pergi ke pasar, kalau selalu mewakili, insya Allah lama-lama bisa jadi duta besar. Tadi malam saya dijemput di airport oleh Pak Yudi, lalu kemudian tadi dari hotel dijemput oleh Pak Febi. Yang namanya tidak saya sebut, bukan saya tidak hormat, tapi saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu rombongan 25 orang. Sampai tadi malam jam 3 sampai hotel jam 4. Mereka sampai jam ini ruhnya belum datang. Belum alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, saya pun kalau nanti agak-agak blank itu berarti baru setengah ruhnya belum. Tapi bersama kami ada Ustadz EN dari Pontianak. Ada juga Ustadz Hendri dari Batam. Kami bertiga dan Putra yang men-shooting dan mengupload gambar ini nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi judulnya mewaspadai sekularisasi dalam nilai-nilai pendidikan keluarga. Sekularisasi itu apa ya? Jadi dulu orang itu membunuh bawa-bawa agama. Membunuh bawa agama. Maaf, memperkosa pun bawa agama. Dan mencuri pun bawa agama. Ngambil harta orang bawa agama. Akhirnya orang benci sama agama, marah sama agama. Muncullah yang disebut abad ke-15 namanya masa Renaissance. Apa namanya? Renaissance. Renaissance itu artinya melepaskan diri dari agama. Jadi nanti kalau ibu bapak lihat ada postingan di FB, di Instagram, udah jangan bilang bawa-bawa agama. Ini kalangan Renaissance. Jangan bawa agama. Begitu juga misalnya ibu menikah, lalu istrinya ngajak, Mas, kita kok nggak pernah tahajud ya? Jangan bawa tahajud. Ini berarti dari kalangan Renaissance. Maka itulah pentingnya sebelum menikah itu yang paling penting dilihat adalah agama. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya. Kenapa kamu menikahi dia? Katanya dia adalah 7 turunan, nggak miskin-miskin. Kok dia miskin? Dia keturunan yang ke-8. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Kenapa kamu menikah sama dia? Karena dia darah biru. Golongannya apa? Z. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring.
pipinya bapau dilayang. Fazfar bidzatiddin, pandanglah karena agamanya, karena sholatnya, karena ibadahnya. Ya seperti suami-suami yang idaman di Mesra ini. Saya kalau lihat senyum dari bapak ibu ini, kelihatan ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Kelihatan itu dari senyumnya yang lepas itu. Orang kalau ada masalah, ada utang, dia nggak bisa lepas gini senyumnya, tertahan. Senyumnya tertahan. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga yang punya utang. Nah, tapi penjelasan tentang sekular tadi jelas ya. Artinya orang yang nggak mau bawa agama. Kenapa? Karena memang agama pernah punya masa lalu yang kelam, tapi bukan agama Islam. Judul bukunya bisa dilihat, judulnya Dark History of Pope, Vice, Murder and Corruption, ditulis oleh, namanya lupa pula, cari sendirilah di Google. Lalu kemudian setelah 500 tahun, ini ceritanya 1500-an, sekarang sudah 2000, masih ada yang 2025, di kalender saya sudah 2026. Lalu di tahun 2026 ini masih ada orang yang nggak suka bawa-bawa agama. Kira-kira ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak waktu di postingan Instagram ada nggak yang model gitu? Ada. Di grup-grup juga, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama. Nah, apakah Indonesia itu sekuler? Nah, karena ada orang yang bilang Indonesia itu sekuler. Saya bilang Indonesia itu nggak sekuler. Kenapa? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan Indonesia tidak sekuler. Tapi Indonesia juga bukan negara agama, karena dasar negaranya bukan Islam. Dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi negara Indonesia itu tidak ada di dunia ini yang model begitu. Unik dia. Makanya bangga jadi orang Indonesia. Sekarang banyak orang nggak bangga di Indonesia. Pas ditanya, kamu dari mana? Konoha. Saya bangga jadi orang Indonesia. Dan orang Indonesia kalau sudah di luar negara, semakin sedikit orangnya, semakin kuat persaudaraan. Saya pernah mengalami itu di Mesir. Mahasiswa waktu saya di Mesir 2474. Itu saya nggak kenal semua. Tapi waktu di Maroko kenal semua. Kenapa? Cuman 30 orang. 4L. Lu lagi, lu lagi. Saya selama di Kairo ke KBRI itu setahun sekali cuma. Setahun sekali laporan pendidikan ke atase pendidikan. Tapi di Rabat di Maroko hampir setiap pekan ke KBRI. Kenapa? Di absen. Karena orang KBRI kesepian juga. Kita nggak ada masyarakatnya. Saya 17 Agustus ke KBRI Rabat cuman sekali. Di zaman Pak Quraish Shihab jadi dubes. Mau ikut upacara 17 Agustus, itu pun dikasih ongkos 10 pound. Tapi di KBRI Rabat Maroko setiap 17 Agustus aktif. Kenapa? Kami panitianya. Ngumpul semua KBRI, masyarakat, mahasiswa hanya 70 orang. Dan semuanya dikasih batik dan baju kaos 17 Agustus. Nah, jadi memang kita ini semakin sedikit semakin solid. Makanya kalau ada komunitas-komunitas yang paling solid, itu pasti paling dikit anggotanya. Nah, jadi setelah kita ngumpul begini, judul
kecilnya memang mewaspadai sekularisasi, tapi kalau judul besarnya mau dibawa kemana hubungan kita.